Selamat pagi, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Seperti biasa, saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini ada berita yang sebenarnya cukup menarik, tapi mungkin ketutup ya kasusnya karena ada heboh Habib Rizik, heboh Gatot Nurmantio tidak datang ke istana dan sebagainya. Tapi ini berkaitan dengan informasi di istana, Bung Rocky. Oke, soal apa ya? Ini soal, jadi Muldoko, Kepala Staf Presiden, mengingatkan bahwa yang berhak mengatasnamakan istana ini beritanya begitu ya, saya baca ini ya, Ya. yang mengatasnamakan istana itu hanya boleh 3 orang, yakni satu Muldoko sendiri, kedua Mensekap Pramono Anung, ketiga Mensesnek Pratikno. Nah, yang lain-lain, kalau kata Muldoko, misalnya ada kepala dari staf-staf di KSP berbicara itu atas nama KSP, itu tanggung jawabnya Muldoko gitu. Jadi tidak boleh mengatasnamakan istana. Jadi pertanyaan menarik juga, dia tidak menyebut jubir presiden. Apakah dia membedakan antara istana dengan jubir presiden gitu? Gimana nih Bung Rocky? Ini ajaib nih statementnya Pak Muldoko. Mestinya statement itu justru diucapkan oleh juru bicara tuh. Jadi mestinya juru bicara presiden yang menyampaikan bahwa mulai sekarang istana itu hanya ada 3 opinion public maker atau komunikator publik. Ini Muldoko menyebutkan sendiri dan dia masukkan dia sebagai salah satu tokoh mewakili istana. Ini ngaco kan? Karena Muldoko itu ketua KSP, kepala kantor staf kepresidenan tuh. Yang seharusnya hanya men-serve istana, men-serve presiden, bukan men-serve publik. Kan di mana-mana kantor sekretariat presiden itu adalah think tank. Think tank itu nggak boleh mikir, nggak boleh ngomong. Dia supply kajian pada presiden, pada menteri, pada kabinet. Tapi kalau dia ikut ngomong, itu artinya dia bisa dibully atau diargue oleh publik. Nah, kalau dia diargue publik, itu artinya informasi dia itu berantakan kan. Jadi itu satu poin. Poin kedua, ini menunjukkan memang institusi istana itu berantakan. Karena nggak ada pembagian kerja yang jelas. Sehingga akhirnya Muldoko mungkin udah panas kupingnya tuh dengar kritik kiri kanan, apalagi tiap hari dia baca Hersman Point dan dianggap bahwa staff gue kok bego semua ya, nggak bisa bikin bantahan terhadap analisis FNN atau talk show ILC segala macam tuh, Mata Nacho segala macam. Jadi Muldoko menghimpun kritikan itu dan dia keluar dengan solusi yang seolah-olah bermutu, tapi juga nggak bermutu. Karena dia memaksa Pratikno untuk ngomong. Loh, Pratikno dari dulu itu adalah kartu trufnya presiden yang nggak boleh ngomong. Jadi mungkin udah kesel nih, kok gue melulu yang kena damprat ya, kenapa nggak Menseknek Pratikno atau Pramono Anung. Ya Pramono Anung proksinya lain lagi gitu kan. Jadi sebetulnya ini semacam ya gambaran nyata dari situasi kremlinologi di istana tuh. Jadi kremlinologi kita tahu dulu, kita belajar bahwa isu istana itu hiruk pikuk di dalam, kita nggak tahu sebetulnya siapa yang bikin, tapi kemudian yang keluar adalah hoax. Jadi bisa juga ini Pak Muldoko dianggap sebagai berupaya untuk mengacaukan psikologi istana dalam upaya meloloskan profil dia sebagai tokoh utama di istana tuh. Karena dia langsung menyebut dirinya kan. Jadi kira-kira itu background-nya ya. Saya membacanya secara serampangan aja deh, karena ide juga serampangan. Oke, supaya tidak serampangan, kira-kira saya bacakan dulu kira-kira. Kok ada 3 fungsi dari ya. Satu, dia menuntaskan hambatan-hambatan program prioritas. Jadi ini kayaknya debottlenecking, ini jadi lebih koordinasi antara menteri atau program-program pemerintah. Tapi sebenarnya ini menurut saya ini beririsan atau bahkan jumbuh dengan tugas Mensekap. Kan bukannya Sekap itu ada di situ gitu ya, Bung Rocky? Iya. Yang kedua, ini disebut, ini clear yang seperti Anda sebut tadi, menganalisis data-data dan informasi yang strategis. Ini betul, ini saya kira gitu. Dan yang ketiga, nah ini menyiapkan strategi komunikasi politik presiden. Jadi memang kelihatannya semua belakang meja, semua ini tugasnya itu. Soal bottlenecking misalnya, itu juga delusi itu pikiran Pak Muldoko.
Karena bottlenecking itu terjadi akibat menteri-menteri datang dari partai politik. Kan nggak mungkin KSP itu menyelaraskan atau membobol bottlenecking itu. Karena atasan dari menteri itu bukan Pak Muldoko, tapi ketua partainya tuh. Karena ini konsekuensi dari Presiden Jokowi memilih menteri yang berasal dari partai politik. Maka pasti terjadi bottlenecking. Karena perebutan upaya untuk dapat keuntungan dari kebijakan. Jadi KSP itu pasti gagal. Kecuali Pak Muldoko itu adalah pimpinan partai yang besar sehingga bisa memanggil ketua PDIP, ketua Nasdem, ketua Golkar. Itu nggak mungkin terjadi kan? Mana ada ketua partai menganggap KSP itu. Udah jadi semacam culture di kita. Kalau menterinya berasal dari partai, apalagi dia ketua partai, maka dia tidak akan tunduk pada semacam administrasi modern di dalam kabinet. Masing-masing ingin cari jalan tikus, dan jalan tikus itu yang menyebabkan bottlenecking itu juga. Ini kan bukan komando militer di mana panglima bisa atasi kemacetan di dalam organisasinya. Jadi arogansi partai yang dipelihara oleh menteri-menteri itu yang membuat bottlenecking. Nah, Pak Muldoko mesti paham itu tuh. Ya. Saya sebetulnya kasihan Pak Muldoko karena dia sendirian memikirkan bangsa ini, sementara stafnya itu mediocre semua kan. Kan seluruh staf KSP itu kan nggak bisa mikir kan. Disuruh ikut debat, konsep sederhana nggak ngerti itu. Disuruh untuk presentasi, isinya berantakan karena datanya bukan data yang datang dari pusat penelitian, tapi data politik. Jadi memang udah buruk lah, gampangnya udah buruk. Tapi saya kira kan ini bagus juga buat Anda ini, karena saya lihat Anda di TV-TV sering sekali bertemu dengan para staf KSP ini. Anda kan bisa menanyakan begitu, sekarang ini Anda ngomong atas nama KSP atau nama istana gitu, hati-hati ya, kan gitu. Anda tunjukkan saja beritanya Pak Muldoko. Saya sebetulnya kasihan tuh lihat orang-orang KSP yang disuruh ke talk show itu, kan saya kenal semua kan. Yang sebetulnya ya dari awal kita tahu bahwa dia dangkal pengetahuannya. Sehingga kadang-kadang saya menahan diri untuk attacking gitu. Dan itu saya satirikan aja tuh. Kan ketahuan bahasa tubuhnya defensif. Karena dia tidak otentik mengucapkan apa yang dia pikirkan kan. Jadi kumpulan, saya pikir ini periode Pak Jokowi di mana seluruh bagian terburuk dari bangsa ini ada di sana tuh. Jadi nggak ada intelektual yang punya konsep di situ. Nggak ada seorang yang mampu untuk berdebat dengan retorika yang bagus tuh. Dulu saya udah tawarkan, nih saya ajarin tuh cara berdebat, cara menyusun kalimat efektif, bagaimana mengeksploitasi bahasa tubuh lawan. Itu bahkan saya tawarkan karena saya itu coba kita klarifikasi dulu. Ini periode pertama ya, ketika Anda juga bukan periode kedua ya, bukan ya? Dari periode pertama. Kan kita ingin publik menonton perdebatan bermutu tuh. Kan itu kan kaos semua kan, dibikin kaos sama Asfinawati, sama Haris Asrar, sama segala macam itu. Jadi Pak Muldoko mesti berpikir ulang, yang direkrut itu adalah bagian paling buruk dari bangsa ini. Dan memang cuma itu yang mau masuk istana. Orang yang sedikit berakal sehat itu ya itu ngapain tenggelam di dalam kolam kedunguan. Itu yang enggak. Kalau saya kasih kritik begini keras tajam, itu semata-mata dalam upaya untuk mendorong mereka yang punya potensi dan sudah terbukti mampu untuk mengolah public issue, itu yang mestinya direkrut oleh istana. Tapi pasti kan dihambat-hambat kan mereka ini dia nanti bikin ngaco lebih banyak. Kan gini kan, saya perlu bikin klarifikasi karena ini banyak sekali musim pelintiran-pelintiran. Ini jangan sampai ngomong nanti karena statement Anda media memberitakan bahwa Rocky Gerung kritis pada pemerintah, pada Presiden Jokowi karena ditolak tawarannya untuk membantu komunikasi istana. Kan bahaya itu. Iya, saya memang pernah saya minta tukar tambah, tolong kasih saya komisaris itu. Tapi nggak berhasil. Karena saya minta komisaris di SD Inpres, ternyata SD Inpresnya udah bubar, jadi nggak mungkin saya jadi komisaris. Oke, sekarang kita lanjutin, kita analisis statement dari Pak Muldoko. Tadi kan dia menyebut bahwa ada tiga orang yang boleh bicara, beliau sendiri yang udah sering bicara media. Nah, kalau Pak Pratikno ini saya kok melihat perannya seperti kayak zaman Pak Sudi Silalahi dengan SBY dulu, ya close friend gitu, yang tapi
Dia nggak pernah bicara pada publik, tapi posisi waktu itu Mensekap ya Pak Sudi ya. Kemudian ada Pramono Anung. Kan sebenarnya tadi disebut walaupun sebenarnya fungsinya lebih koordinasi internal kabinet, tapi Pramono Anung ternyata berhak untuk menjadi juru bicara istana. Kenapa ini teman kita yang satu ini yang dulu kita kenal sebagai aktivis, retorikanya bagus, kalau delivery media juga bagus, tiba-tiba ketika di istana nggak pernah kedengaran suaranya? Itu pasti ada tukar tambah. Kalau Pram, itu teman baik saya si Pram, masuk di istana, dia pasti akan dikunci mulutnya tuh. Karena Pram punya semacam kemerdekaan diri untuk bicara apa aja tuh, dengan diplomasi siksa gitu. Yang beginian kan dianggap berbahaya kan. Apalagi mungkin Pram dianggap ya bukan loyalis dalam pengertian ideologis gitu. Atau Pram bisa berkolaborasi dengan oposisi tuh. Jadi sebetulnya terhambat saudara Pram. Saya justru ingin dulu Pram itu KSP itu supaya dia bisa olah politik di situ dengan pengalaman kecerdasan berpolitik. Karena KSP itu kan mesti punya dua kemampuan intelektual karena mengolah konsep dan kemampuan diplomasi publik itu. Karena dia mesti kasih kesan pada publik bahwa presiden di-brief dengan bagus oleh stafnya itu. Nah, Pram punya kemampuan itu tuh. Tapi pasti bukan di situ tempat Pram, karena memang dianggap juga berbahaya kalau Pram ada di situ kan. Karena latar belakang dia ada semacam fraksi atau faksionalisme di PDIP, sehingga Pram mungkin dianggap tidak bisa mewakili secara sempurna kepentingan PDIP. Jadi pertimbangan-pertimbangan semacam itu yang bikin akhirnya istana kelimpungan mau ajukan siapa sebagai figur untuk mewakili pikiran presiden. Nah, seharusnya memang Pratikno yang ngomong, karena ini soal negara, dia sekretaris negara tuh, menteri sekretaris negara tuh. Ya Pram pasti membrief soal kabinet aja tuh. Tapi udahlah itu latar belakang buruk dari atau bukti buruk dari macetnya politik internal istana. Ya. Yang dulu saya sebut sebagai pasti akan terjadi amputasi di antara mereka. Ya. Kan kalau kita membayangkan begini, Mensesnek itu meskipun dengan orang banyak tidak suka dulu ketika dia tampil di TV seperti Pak Murdiono gitu ya. Pak Murdiono kan kalau ngomong padahal kalau kita ketemu langsung, wah luar biasa, kita sangat cerdas dan kalau kita dialog bisa menarik. Gitu. Tapi pernah saya tanya juga media juga pernah tanya, mengapa selalu kalau bicara mohon maaf kayak orang bego gitu di televisi. Karena menurut dia bahwa Mensesnek itu tidak boleh salah gitu, karena kalau sampai salah itu berarti kan itu cermin dari istana juga yang salah gitu. Ya. Dan dia juga kalau inilah akibatnya kalau hierarki di dalam politik itu tidak didasarkan pada kemampuan metodologis tuh. Jadi ngaco jadinya kan. Nah, poin saya selalu adalah upayakan mengembalikan istana itu sebagai pengolahan isu publik, bukan pengolahan isu politik. Nah sekarang kabinet sudah terbentuk, tapi tetap kabinet yang berbasis isu politik, bukan isu publik. Karena tadi kesalahan Pak Jokowi merekrut orang-orang politik. Jadi itu konsekuensi sehingga istana jadi tempat perburuan makhluk politik, bukan tempat kita mendengar pikiran kebijakan yang berefek pada keadilan dan kemakmuran. Ini satu paket yang salah dari awal, desain kabinet sudah salah dari awal. Dan Jokowi memang ditawan oleh kesalahannya sendiri. Jadi kalau kita bilang Muldoko jengkel, ya jengkelnya jangan ke juru bicara, jangan ke stafnya, jengkelnya pada presiden. Karena presiden nggak bisa memberitahu apa sebetulnya poin yang ingin dia ucapkan. Nah, Pratikno punya kemampuan untuk membaca bahasa tubuh presiden. Tapi membaca bahasa tubuh tidak bisa diucapkan ke publik. Nanti publik analisis. Lalu salah. Ya. Pratikno nanti dibully lagi itu kan. Padahal menurut Murdiono benar. Itu nggak boleh salah. Ya. Nah ini bagian yang saya kira menarik dan paling banyak ditunggu publik, komentar Anda tentang sahabat Anda, Fadjrul Rahman, jubir presiden, yang pernah Anda bantu pleidoinya. Apakah Fadjrul Rahman ini dia tidak boleh bicara atas nama istana atau dia tetap boleh bicara sebagai juru bicara presiden? Kalau juru bicara presiden pun dia sudah lama nggak kedengaran suaranya. Kelihatannya Fadjrul Rahman udah gagal sebetulnya, tapi sekedar dipertahankan portofolionya supaya nggak bikin kekacauan spekulasi publik.
Tapi sebetulnya teman saya ini dari awal tidak mampu untuk mengolah kebijakan istana menjadi public opinion tuh. Ya dari segi watak tidak mampu diplomasi itu. Dari segi pengetahuan juga sebetulnya nggak tajam-tajam amat. Jadi udahlah itu satu hukuman bagi mereka yang berupaya untuk membela kekuasaan, tapi tidak mampu atau tidak punya grammar untuk meyakinkan publik. Sama seperti Pak Mahfud juga, nasibnya sama juga sebetulnya kan. Grammarnya hilang. Padahal publik ingin membandingkan keahlian berpikir Mahfud kok dibatalkan oleh kerumitan birokrasi itu. Fajrul Rahman juga masuk di dalam soal yang sama tuh. Jadi dua-duanya sebenarnya bikin bottlenecking karena inkonsistensi mereka sendiri, incapacity mereka sendiri juga. Jadi, kan orang bertanya apa benar nih kalau gitu dengan statementnya Pak Muldoko berarti Fajrul Rahman dipecat nih walaupun secara tidak resmi gitu. Saya kira iya, sebetulnya Fajrul Rahman mundurkan diri aja karena udah kan Muldoko sebetulnya mau pastikan bahwa Fajrul Rahman bukan lagi juru bicara karena itu dia sebut 3 orang itu kan. Jadi demi etika politik Fajrul Rahman sebelum dipecat mending mundurkan diri tuh supaya bisa kembali berdiskusi dengan saya dengan pikiran bebas, nggak ada beban-beban istana lagi. Saya cuma ajurin ya. Dan Anda masih welcome sebagai sahabat ya? Iya, sebagai sahabat sih enak-enak aja. Walaupun akhir-akhir ini dia makin lama makin turun IQ-nya tuh karena terlalu lama berendam di kolam 200. Tolong bilang sama dia, saya sebutin itu dengan maksud memulihkan akal sehatnya. Oh, oke. Terima kasih. Oke. Yes.